Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang mini riset saya. Mini riset saya yaitu di TPQ Arido di Batam. Di sini saya akan mengangkat evaluasi implementasi integrasi Islam dan Sains di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Arido Batam. Kajian integratif, interkoneksi, dan transdisipliner. Latar belakangnya, perkembangan pendidikan di era modern menuntut integrasi Islam dan sains, sehingga penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan pendekatan integratif, interkoneksi, dan transdisipliner di TPQ Arido, Batam, sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan lembaga. Penrumusan masalahnya yaitu bagaimana model implementasi integrasi agama dan sains di TPQ Arido, bagaimana kesesuaian implementasi tersebut dengan teori integrasi Islam dan sains, apa saja gap antara teori dan praktik implementasi integrasi Islam dan sains di TPQ Arido, apa peluang dan tantangan penerapan integrasi Islam dan sains di TPQ Arido, dan yang terakhir, bagaimana evaluasi kritis terhadap implementasi integrasi Islam dan sains di TPQ Arido. Tujuan dari penelitian ini, satu, mendeskripsikan model implementasi integrasi Islam dan sains di TPQ Arido. Kedua, menganalisis kesesuaian implementasi dengan teori integrasi Islam dan sains. Tiga, mengidentifikasi gap antara teori dan praktik di lapangan. Keempat, menganalisis peluang dan tantangan implementasi integrasi Islam dan sains. Terakhir, memberikan evaluasi kritis terhadap penerapan integrasi Islam dan sains di TPQ Arido. Adapun manfaat penelitian ini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai integrasi Islam dan sains dalam pendidikan Islam, khususnya pada lembaga pendidikan Al-Quran. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola TPQ Arido dalam meningkatkan mutu pembelajaran, tata kelola lembaga, serta pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Landasan teorinya yang itu ada konsep integrasi Islam dan sains, pendekatan integratif, kemudian ada pendekatan interkoneksi, pendekatan transdisipliner, dan model integrasi agama dan sains menurut Ian G. Barber. Nah, model penelitiannya itu yaitu model penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Lokasi penelitiannya itu di TPQ Arido. Subjek penelitiannya ketua atau pengelola TPQ Arido, tenaga pendidik, ustadz ustazah, dokumen administrasi dan profil lembaga, kegiatan pembelajaran, serta pengelolaan TPQ Arido. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang terakhir yaitu teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Profil TPQ Arido itu merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal. Fokus utamanya pembelajaran di TPQ Arido itu adalah kemampuan membaca Al-Quran menggunakan metode Iqra. Model penerapan integrasi Islam dan sainsnya itu integratif, interkoneksi, dan transdisipliner. Analisis kesesuaian implementasi dan teori berdasarkan teori Ian G. Barber mendekati model integrasi. Gap antara penerapan dan teori. Kesenjangan antara teori dan praktek. Peluang dan tantangan implementasi integrasi Islam dan sains. Peluangnya yaitu
mengembangkan integrasi Islam dan sains, sedangkan tantangannya sebagian besar tenaga pendidik belum memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan evaluasi kritisnya itu implementasi integrasi tersebut masih berada pada tahap dasar, masih memerlukan penguatan pada aspek interkoneksi dan transdisipliner. Kesimpulannya, dalam perspektif paradigma agama dan sains, TPQ Arido telah menerapkan nilai-nilai agama melalui pembelajaran Al-Quran dan pembinaan akhlak, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip ilmiah melalui manajemen pendidikan, administrasi, pengelolaan keuangan, pembagian jadwal belajar, dan peningkatan kompetensi guru. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan sains dapat berjalan secara harmonis dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Sarannya, meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik melalui studi lanjutan atau pelatihan, kemudian memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran Al-Quran, kemudian menambahkan fasilitas belajar agar mampu menampung jumlah santri yang terus meningkat. Terakhir, mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi. Terima kasih kepada Bu Anita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.